Pemerintah kembali melakukan pembahasan revisi peraturan presiden tentang bahan bakar minyak, termasuk kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Jika melihat data konsumsi BBM Pertalite, terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, dari 23 juta kiloliter ke 30 juta kiloliter. Sementara tahun 2021 ke 2022, jumlah konsumsinya sama. Sementara BBM solar, kenaikan konsumsi tahunan terjadi di tahun 2021 ke 2022, naik hampir 2 juta kiloliter. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kemudian menganggarkan subsidi BBM per tahun. Di tahun 2022, anggaran subsidi BBM mencapai 500 triliun rupiah dan turun di tahun berikutnya menjadi 339 triliun rupiah. Tapi kemudian kembali turun di tahun ini yang hanya 113 triliun rupiah. Menteri SDM menekankan pembatasan penerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Lalu bagaimana mekanismenya dan siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi? Akan kami bahas usai informasi berikut ini. Pemerintah akan melakukan pembatasan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kriteria konsumen yang berhak mengonsumsi BBM subsidi kini tengah digodok. Dengan aturan baru, Menteri ISDM Arifin Tasrif berharap BBM subsidi khususnya Pertalite akan lebih tepat sasaran. Seperti kami kutip dari Kontan, Arifin Tasrif mengatakan, supaya alokasi BBM tepat sasaran kan, harus tepat sasaran ya. Kalau enggak kan rugi. Ya, rugi pemerintah, kemudian yang menikmati orang yang enggak tepat. Selain tepat sasaran, menurut Arifin, salah satu alasan pembatasan BBM subsidi juga untuk menjaga keuangan negara. Tiap tahunnya, pemerintah menganggarkan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat. Di tahun 2023, realisasi subsidi BBM dan LPG mencapai 95,6 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, sebesar 115,6 triliun rupiah. Menurut anggota Komisi 7 DPR Mulyanto, saat ini pemerintah sudah menjalankan pembatasan BBM subsidi, namun tanpa payung hukum jelas. Meski setuju dengan pembatasan, Mulyanto menegaskan rakyat kecil tetap harus mendapat prioritas. Prakteknya di lapangan, pembatasan BBM ini baik solar maupun Pertalite sudah dilaksanakan oleh Pertamina melalui My Pertamina. Ya, dibatasi yang boleh menerima seperti ini sesuai dengan aturan main Pertamina. Ya kan? Padahal Perpresnya belum ada. Ini yang saya maksud adalah bahwa pemerintah tanpa sadar sudah menjalankan satu aturan main pelaksanaan pembatasan tanpa adanya payung hukum regulasi. Kalau kami mengusulkan masyarakat kecil harus tetap mendapat prioritas BBM bersubsidi ini. Yang ini konkretnya pengguna sepeda motor, ya kan, kendaraan umum, kendaraan sembako itu wajib mendapat BBM bersubsidi. Sementara menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pemerintah seharusnya memberikan subsidi langsung ke penerima. Karena subsidi terhadap barang rawan salah sasaran. Yang harus dilakukan pemerintah idealnya adalah yang pertama ketika memberikan subsidi ya subsidinya model subsidi tertutup. Artinya subsidi kepada orangnya langsung, bukan subsidi kepada barang. Selama ini yang dilakukan pemerintah melalui Pertamina kan subsidi terhadap barangnya, yaitu ke Pertalite maupun solar. Subsidi terhadap barang itu sangat rawan dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan salah sasaran. Nah, idealnya pemerintah berani melakukan subsidi secara tertutup. Dengan demikian, harga Pertalite, harga solar tetap merupakan harga pasar, tetapi masyarakat yang memang membutuhkan atau memang berhak mendapatkan subsidi, mereka disubsidi secara langsung. Menteri ISDM menegaskan, aturan kriteria penerima Pertalite ditargetkan berjalan tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV. Siapa saja yang berhak mengonsumsi Pertalite dan apa dampaknya jika pengguna Pertalite dibatasi? Kami bahas malam ini bersama Lamhot Sinaga, anggota Komisi 7 DPR RI, dan Nailul Huda, peneliti Indef. Selamat malam, Pak Lamhot dan Nailul.
Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terkait dengan pembatasan Pertalite, waktunya haruskah tahun ini 2024 di awal, karena beberapa waktu terakhir masyarakat sudah dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, kemudian juga PPN yang naik 1 persen poin, kemudian ditambah lagi dengan pembatasan Pertalite. Tepatkah waktu pembatasan itu tahun ini? Pak Lamhot. Pak Lamhot masih di mute sepertinya Zoom-nya. Ya, Oke, silakan. kedengaran? Ya, silakan Pak Lamhot. Ya, ya pembatasan ini sebenarnya kan tidak boleh diberlakukan ya karena memang regulasinya belum mengatur terhadap pembatasan ini. Tapi saya menduga bahwa pembatasan ini dilakukan karena terkait terhadap usulan Pertamina untuk mengganti Pertalite terhadap Pertamax Green 92 ya. Jadi ada ketentuan memang bahwa Pertamina tidak boleh lagi BBM untuk RON 90 ya, karena ada batasan itu minimal RON 91. Nah, dengan adanya pembatasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, nah sehingga mereka mengusulkan kepada pemerintah, Pertamina mengusulkan kepada pemerintah untuk mengganti Pertalite terhadap Pertamax Green 92 ya. Nah, mungkin kalau kemudian nanti pemerintah merespon ini ataupun menyetujui katakanlah seperti itu, maka diperlukan sebuah penetrasi market atau dalam hal ini supaya pasar nanti tidak kaget ya kalau kemudian ini berhasil diganti. Dugaan saya seperti itu yang dilakukan oleh Pertamina. Tapi apapun itu yang jelas pembatasan ini tidak boleh diberlakukan kalau tidak ada payung hukum ataupun regulasi yang mengatur terhadap pembatasan itu. Kita tidak boleh mengorbankan masyarakat ya, dalam hal ini masyarakat kecil khususnya mereka pengguna BBM subsidi. Apalagi dalam waktu dekat kita akan masuk ke menyongsong Idul Fitri ya, Lebaran. Tentu kan kebutuhan masyarakat kecil itu sangat sangat penting sekali untuk dijaga ya, supaya tidak ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh Pertamina. Oke, baik. Nah, Kemudian? ya, yang kalau memang Pertamina melakukan pembatasan dengan dasar tersebut, saya kira itu adalah sesuatu yang sangat tidak betul ya, sangat tidak Oke, tidak pas ya. baik. Nah, Baik, saya akan ke Mas Nailul. Bagaimana catatan dari Indef, catatan Anda terkait rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite? Sebelumnya kan kita sudah pernah juga dihadapkan pada kondisi ini ketika menggunakan aplikasi My Pertamina nih, Mas Nailul. Iya, Mbak. Yang pasti sebenarnya pembatasan ini kan sudah dilakukan ya. Sebenarnya kita kan sudah dibatasi dengan pembelian maksimal 120 liter per harinya gitu kan. Nah, ini kan pembatasan sebenarnya. Tapi yang tadi sampaikan Pak Lahmud juga benar gitu kan, bahwa ini perlu revisi peraturan pemerintah ya. Peraturan presiden, maaf, peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 itu perlu direvisi segera agar ini Pertamina tidak melakukan maladministrasi sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya kan ketika belum ada payung hukum untuk pembatasan, apa yang dilakukan oleh Pertamina artinya adalah mereka mendistraksi pasar gitu kan, mendistraksi pasar sehingga ya pembatasan ini merugikan masyarakat secara luas gitu. Nah, makanya ketika ingin dibatasi lebih jauh lagi, ini kita dorong ada revisi Perpres Nah, 191 tahun 2014 ini, Mbak. soal Dan payung ini hukum itu targetnya tahun ini nih Mas Nailul. Menurut Anda terkejarkah, dan apa dampaknya ketika tahun ini masyarakat juga tadi disebutkan dihadapkan pada kenaikan harga bahan pokok yang sampai sekarang masih terjadi, kemudian kenaikan PPN 12% menjadi 12%. Itu gimana dampaknya, ya, Mas? ya, dampaknya pasti pada pilihan ya, pilihan masyarakat untuk menggunakan bahan bakar itu akan tertuju ataupun akan terbatas pada Pertamax gitu kan, di mana itu harganya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini yang saya sebutkan mungkin dampaknya tidak akan langsung dan signifikan seperti menaikkan harga dari Pertalite, tapi bagi sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan Pertalite, ini akan sangat terpukul sekali, Mbak, terutama kelas menengah dan menengah ke bawah Betul. ya. Nah, ini yang
pasti akan terpukul, dan ini saya rasa ini dalam jangka waktu tertentu akan merugikan ataupun menekan daya beli kita gitu. Nah, ini yang harus kita hindari, pembatasan-pembatasan seperti ini yang harus ada payung hukumnya serta ada kajian dampaknya yang lebih komprehensif. Mhm. Pak Lamo, dari DPR sebenarnya siapa saja sih yang menurut DPR berhak untuk menggunakan Pertalite? Ya, yang jelas yang berhak menggunakan Pertalite itu adalah mereka-mereka yang pada saat ini masih pengguna BBM subsidi ya, dan mereka yang layak untuk kita bantu dari sisi kebutuhan mereka dalam hal penggunaan BBM. Tapi saya ingin melihatnya Cindy begini. Pertama, nggak bisa juga memang teman-teman di Pertamina kan memang membutuhkan respon yang cepat dari pemerintah ya. Karena pengaturan ini juga kan perlu dalam waktu dekat. Di satu sisi memang kan kita nggak boleh mempertahankan dengan situasi Pertamina seperti ini ya. Karena mereka kan udah lama, udah 1 tahun ini mereka mengusulkan untuk menggantikan Pertalite ya terhadap pemerintah. Tapi respon itu kemudian sampai saat ini belum direspon oleh pemerintah. Mhm. Di sisi lain memang kan kita kan kebutuhan kita kan meningkat terus ya, terhadap subsidi meningkat terus. Lalu kemudian eh, mereka sudah membuat sebuah skema ya, katakanlah tadi untuk menggantikan, di satu sisi mereka juga dihadapkan sebuah peraturan bahwa mereka tidak boleh lagi menjual BBM yang RON 90 ya. Jadi minimum itu harus di RON 91 ya. Ya. Sehingga dengan kemudian ini yang belum direspon oleh pemerintah gitu. Jadi mereka juga serba salah gitu ya. Di satu sisi kebutuhan naik, di sisi lain mereka juga dibatasi regulasi terhadap penggunaan RON minimum RON 91. Nah, dalam hal ini terus terang ya, Cindy, saya ingin mengatakan harusnya pemerintah dong yang harus bertindak cepat untuk ini ya. Kalau kemudian pun Pertamina misalnya mengusulkan itu terhadap penggantian Pertalite menjadi Pertamax Green 92, ya tetap dalam koridor subsidi gitu loh ya. Tetap dalam koridor subsidi supaya Maksudnya? masyarakat tetap terbantu. Jadi jangan Ah, dilepas gitu loh ya. Tapi kan Pertamina kan tidak boleh juga kalau masuk dalam skema subsidi kan enggak. Pertamina kan tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa kalau ini kemudian nanti dinaikkan RON 92 pertama Green 92, lalu kemudian ini harus disubsidi, kan Pertamina nggak punya otoritas bicara seperti itu. mhm. Tapi bagi mereka adalah mereka ingin menggantikan Pertalite menjadi Pertamax Green 92. Oke, Di baik. atasnya RON 91. Mhm. Nah, Nah, ini yang pemerintah lamban merespon ini gitu loh. Nah, kalau pemerintah cepat menangani ini, lalu kemudian oke disetujui itu dinaikkan ya. pengganti Pertalite, tetapi walaupun dinaikkan menjadi RON 92, Mhm. tetapi tetap dalam skema subsidi. Oke, Nah, ini yang baik. harus pemerintah cepat putuskan. Baik, mungkinkah itu dilakukan, Mas Nailul, di tengah subsidi BBM juga nilainya masih tinggi? Iya, kalau misalkan kita baca aturannya ya, memang diharuskan untuk menjual BBM itu RON-nya minimal 91 gitu kan. Ya, Artinya memang Pertalite sudah tidak diperbolehkan lagi gitu kan Mhm. secara aturan seperti itu. Tapi memang di sini harus ada keberpihakan sebenarnya dari pemerintah untuk bisa mensubsidi, ya saya bilang lagi BBM ini kan kebutuhan rakyat banyak gitu kan. Betul. Dan multiplier efeknya juga sangat besar sekali gitu. Saya ingat ketika Pertalite itu naik dari 7.600 sekian ke 10.000, itu dampak inflasinya hampir menyentuh 6% gitu kan. Mhm. Kemudian juga dampak kepada kemiskinan juga akan meningkat gitu. Makanya ini memang dampak multipliernya tadi yang seperti saya sampaikan harus Baik. dikaji secara Jadi komprehensif. idealnya ketika ada pembatasan Pertalite kapan itu, Mas Nailul? Ya, kalau saya rasa sebenarnya pembatasan Pertalite itu paling, ya kita sih nggak berharap ya ada pembatasan Pertalite itu dilakukan gitu kan, karena pasti efeknya akan buruk Ya. ke masyarakat. Tapi yang jelas sebenarnya kita harus bisa mengurangi untuk pemakaian RON 90 gitu kan, Mhm. karena peraturannya menyebutkan hal seperti itu gitu. Nah, paling lambat tahun depan itu harus mulai banyak migrasi dari RON 90 ke 92, termasuk untuk menjual Pertamax Green 92 yang tadi sampaikan Pak Lamhot. Mhm. Memitigasi dampaknya yang multiplier effect yang tadi Anda sebutkan, bahwa ini akan memukul juga untuk masyarakat di kalangan menengah dan juga menengah ke bawah. Mas Nailul. Ya, iya Mbak.
Ya pasti kalau tadi disebutkan juga sama YLKI ya bahwa ini harus ada subsidi tertutup gitu kan. Nah ini memang jadi concern juga dan memang jadi pilihan alternatif kebijakan ya, kebijakan alternatif bagi pemerintah untuk bisa mengkompensasi dari pembatasan Pertalite ini. Dan kalau saya pribadi sebenarnya ketika ini dinaikkan, otomatis sebenarnya ini harus dilihat juga jangan sampai berdekatan dengan kenaikan-kenaikan barang yang diatur pemerintah lainnya. Seperti tadi PPN misalkan. Berarti ini tidak boleh berdekatan dengan rencana kenaikan pemerintah PPN ya. PPN dari 11% ke 12%. Harus ada jeda waktu tertentu gitu. Dan saya rasa sih sebenarnya ya dengan ada aturan, kemudian ada revisi dan sebagainya, itu sudah bisa menjadikan payung hukum yang jelas. Nah, yang kedua, Mbak, ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa ya kita sebenarnya mendukung untuk ya APBN kita kuat gitu kan, tapi juga satu sisi ini harus bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga tidak menimbulkan multiplier negatif kepada kemiskinan, kepada daya beli dan sebagainya. Baik, harus dihitung hati-hati, disiapkan payung hukumnya dan juga disiapkan nanti mitigasi supaya tidak memukul masyarakat menengah dan menengah ke bawah dengan adanya pembatasan Pertalite ini. Terima kasih Pak Lamut, terima kasih juga Mas Nailul sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini.